Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah bagian kedua dari pembahasan soal dinas ya, untuk persiapan penilaian akhir semester yang akan dilaksanakan pekan depan ya. Oke, kita mulai saja dengan nomor yang ke-15 ya. Oke, di nomor 15 ada soal seperti ini ya. Hasil paling sederhana dari 2/5 dibagi 8 sama dengan titik-titik ya. Ini sudah memasuki pembahasan tentang pembagian pecahan ya. Oke, jawabannya 2/5 dibagi 8 ya. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan yang sama, yaitu 2/8 dibagi 8/1 ya. Selanjutnya ya, 2/5 ya, ini pembagian ini kita akan ubah ke dalam bentuk perkalian dengan catatan suku kedua atau pembaginya kita akan balik ya, yang pembilang menjadi penyebut, yang penyebut menjadi pembilangnya ya. 8/1 akan kita balik menjadi 1/8. Jadi 2/5 dibagi 8/1 sama artinya dengan 2/5 dikali 1/8. Ingat ya, suku keduanya saja yang dibalik, kalau yang pertama tidak perlu ya. Kita langsung kalikan, 2 kali 1 hasilnya 2, 5 kali 8 hasilnya 40. Kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2 ya. 2 bagi 2 hasilnya 1, 40 bagi 2 hasilnya 20, sehingga didapat hasil 1/20 yang option C ya. Itu adalah option yang benar. Untuk selanjutnya nomor 16, hasil dari 1/20 dibagi 0,20 ya. Maka kita jawab seperti ini ya. Kita akan ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Ingat ya, kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa adalah cara paling praktis ya, dan cara paling cepat untuk menyelesaikan operasi hitung pecahan ya. 1/20 kita tulis 1/20 karena dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian 0,20 kita tulis menjadi 20/100 ya. Kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Yang 20/100 kita sederhanakan menjadi 1/5. 20 nih sama-sama kita bagi 20. 20 dibagi 20 hasilnya 1. 100 dibagi 20 hasilnya 5. Sehingga didapat 1/5. Kemudian kita akan ubah ke dalam bentuk perkalian ya. Didapat 1/20 dikali 5/1. Ingat ya, suku keduanya dibalik. 5/1. 1 kali 5 ya, hasilnya adalah 5. 20 kali 1 hasilnya adalah 20. Kita sederhanakan, sama-sama bagi 5. 5 bagi 5 1. 20 dibagi 5 hasilnya 4. Sehingga didapat hasil 0,25. Dari mana dapat 0,25? Ini pecahan biasa, ini kita ubah ke dalam pecahan desimal dengan cara kita membaginya ya. Kita lanjutkan. Nomor 17, hasil dari 0,81 dibagi 0,9 sama dengan titik. Jawabannya ya, kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. 0,81 kita ubah menjadi 81/100, kemudian dibagi 0,9 kita ubah menjadi 9/10. Ingat ya, penyebutnya ini tergantung dari berapa jumlah angka setelah koma ya. Kita lanjutkan ya. 81/100 kita ubah ke dalam bentuk pecahan kita ubah ke dalam bentuk perkalian yang tadi pembagian ya. Kita ubah ke dalam bentuk perkalian dengan cara kita membalik suku keduanya, yaitu 9/10 kita balik menjadi 10/9 ya. Ini karena angkanya masih terlalu besar, bisa kita sederhanakan dengan sistem coret ya. Sistem coret itu apa? Nanti kita akan jelaskan ya. Sistem coret itu, kalau misalnya kita lihat ada ini yang silang nih. Kalau yang silang ini merupakan kelipatan ya, sama-sama memiliki kelipatan yang sama, maka itu bisa kita coret ya. Seperti ini. 81 adalah kelipatan 9, maka bisa kita coret
atau kita bagi ya. Kemudian yang ini 10 juga 100 juga adalah kelipatan 10, maka bisa kita coret. Caranya bagaimana? Kita lihat ya. Ini ya. 81 dan 9 ya, sama-sama kelipatan 9, maka kita bagi 9 ya. Kita bagi 9. Hasilnya apa? Hasilnya berapa? Kita lihat. 81 dibagi 9 hasilnya 9 ya. Kemudian 9 dibagi 9 juga hasilnya 1. Begitu juga dengan yang ini ya. 100 dan 10 ini sama-sama kelipatan 10, maka kita bagi 10 ya. 100 dibagi 10 hasilnya 10. 10 dibagi 10 hasilnya 1. Kita ulangi ya cara coret ini. Karena dia sama-sama kelipatan 9, maka bisa kita bagi 9. Yang ini sama-sama kelipatan 10, bisa kita bagi 10. 81 bagi 9 hasilnya 9. 9 bagi 9 hasilnya 1. 10 bagi 10 hasilnya 1. 100 bagi 10 hasilnya 1. Sehingga didapat 9/10 dikali 1/1 ya. Ini kan bisa lebih sederhana. Hasilnya adalah 9/10. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. 9/10 bisa diubah ke dalam bentuk pecahan desimal menjadi 0,9. Jawabannya adalah D ya. Ada cara yang lain, tetapi menurut Ustadz cara yang paling praktis adalah dengan cara mengubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Bisa dengan cara kita langsung mengalihkan juga boleh ya, atau membagi juga boleh. Nomor 18. Hasil bentuk desimal dari 24/32 dibagi 1/2 sama dengan titik. Jawabannya adalah kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya. 24/32 tetap, kemudian 1/2 kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 3/2 ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita sederhanakan lagi 24/32 ini. Kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 8 ya. 24 bagi 8 hasilnya 3. Kemudian 32 dibagi 8 hasilnya 4 ya. Didapat 3/4 dibagi 3/2. Kita ubah ke dalam bentuk perkalian. 3/4 dikali 2/3. Kalau sudah seperti ini kita tinggal mengalihkan saja. 3 kali 2 hasilnya 6. 4 kali 3 hasilnya 12. Kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 6. 6 bagi 6 1. 12 bagi 6 hasilnya 2. Sehingga didapat nilai ya 1/2 ini bila kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal menjadi 0,5. 0,5 ya sama artinya juga dengan 0,50, 0,500 dan seterusnya ya. Option C jawaban yang betul. Kemudian nomor 19. Ini soal cerita ya. Bu Susi memiliki 2 kuintal beras. Sebanyak 5/8 disumbangkan kepada korban banjir. Berapa kilogram beras yang disumbangkan? Jawabannya ya, beras yang disumbangkan adalah 5/8-nya. 5/8 dari 2 kuintal ya. Maka kita tulis 5/8 dikali 2 kuintal. 2 kuintal ini kita akan ubah ke dalam bentuk kilogram terlebih dahulu, karena yang diminta jawabannya dalam bentuk kilogram ya. 5/8 dikali ya 2 kuintal ini, 1 kuintal sama dengan 100 kg, maka 2 kuintal sama dengan 200 kg. Kita langsung kalikan ya. 5 dikali 200 hasilnya 1000 ya per 8 kilogram. Kemudian kita bagi, hasilnya berapa ya? 1000 dibagi 8 hasilnya 125 ya, 125 kg. Jawabannya ada di option A. Kita lanjutkan ke nomor 20. Saat libur sekolah, Mario ke toko pakaian untuk membeli jaket dengan harga Rp150.000.
Toko tersebut memberikan diskon 10%. Berapakah harga yang harus dibayar oleh Mario? Mari kita jawab bersama. Yang pertama, kita harus mencari diskonnya terlebih dahulu. Diskonnya adalah 10% dari harga. 10% dari 150.000. Atau 10 per 100 dikali dengan 150.000. Hasilnya berapa ya? Hasilnya adalah ya seperti ini. 10 kali 150.000, 1.500.000 ya, 500.000, kemudian dibagi 100. Ya, hasilnya 15.000. Maka diskonnya atau potongan harganya adalah 15.000. Nah, untuk selanjutnya berapa yang harus dibayar oleh Mario? Harga yang harus dibayar oleh Mario adalah harga awal dikurangi diskon. Ya. Harga awalnya adalah 150.000, diskonnya 15.000, ya, sehingga didapat hasil 135.000 rupiah, ya. Itu yang harus dibayarkan oleh Mario. Opsinya ada di jawaban C. Pembahasan soal dinas yang selanjutnya nomor 21. Di sebuah kios buah, Tina membeli 1/2 kg jeruk. Di kios yang sama, Iza membeli jeruk 2,5 kali yang dibeli Tina. Berapa kilogram jeruk yang dibeli Iza? Oke, kita jawab. Jeruk yang dibeli Iza adalah 2,5 kali dari jeruk yang dibeli oleh Tina. Artinya 2,5 dikali 5,5. Ya. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 2/1/2 atau 2,5 ini menjadi 5/2 dikali 5/1/2 atau 5,5 ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 11/2. Kita kalikan, hasilnya 55/4, ya. Kita membagi 55/4, hasilnya adalah 13, ada sisa 3, ya. 13 3/4 kg. Ini adalah berat jeruk yang dibeli oleh Iza, ya. Jawaban ada di opsi C. Selanjutnya nomor 22. Bu Lastri membeli 5,5 kg jeruk. Bu Lastri juga membeli semangka yang beratnya 2,5 kg lebih berat dari jeruk. Berapa kilogram berat buah-buahan yang dibeli Bu Lastri? Oke, jawabannya berat buah-buahan dibeli Bu Lastri sama dengan berat jeruk dan berat semangka, ya. Berat jeruknya itu 5,5 atau 5/1/2 kg. Kemudian berat semangkanya adalah 2,5 kg lebih berat dari berat jeruk. Maka berat jeruk kita tambahkan 2,5 kg. Itulah berat semangka. Sehingga didapat 5/1/2 ditambah 5/1/2 ditambah 2/1/2. Hasilnya ini 5/1/2, yang ini kita selesaikan dulu, ya. 5/1/2 ditambah 2/1/2 hasilnya ada 8, ya. 8 kg. Sehingga 8 ditambah atau 5/1/2 ditambah 8 hasilnya adalah 13/1/2 kg. Ada di jawaban B. Untuk selanjutnya nomor 23. Berat sebungkus gula adalah 0,5 kg atau 1/2 kg. Bapak memiliki persediaan gula 7,5 bungkus. Berat gula milik Bapak adalah, jawabannya, berat gula milik Bapak sama dengan berat per bungkus dikali dengan banyak bungkus, ya. Berat per bungkusnya adalah 0,5 kg dikali dengan jumlah bungkusnya yaitu 7,5 bungkus. Maka kita dapatkan angka 1/2 dikali 7,5. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 1/2 dikali 75/10. 75/10. Kita bisa langsung kalikan. 75, 1 kali 75, 75, 2 kali 10 hasilnya 20. Kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 5. 75 dibagi 5 hasilnya 15, 20 bagi 5 hasilnya 4. Sehingga kita dapat 15/4, kita ubah dalam bentuk pecahan campuran menjadi 3/4. Kemudian 3/4 kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal
didapat 3,75. Sehingga berat gula milik Bapak adalah 3,75 kg. Jawabannya ada di option D. Untuk selanjutnya, nomor 24. Ibu membeli 18,3/4 liter minyak goreng. Minyak goreng tersebut akan dimasukkan ke dalam 15 kantong plastik. Berapa liter minyak goreng dalam masing-masing kantong plastik? Ya, jawabannya berat mula-mula dibagi dengan jumlah kantong plastik, ya. Berat mula-mulanya adalah 18,3/4, kantong plastik yang disediakan adalah 15 kantong plastik, sehingga didapat 18,3/4 sama dengan dibagi 15, ya. 18,3/4 dibagi 15. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, ya. 18,3/4 menjadi 75/4, ya, dibagi 15/1. Kita ubah ke dalam bentuk perkalian dengan cara kita balik suku keduanya, yaitu 75/4 dikali 1/5. 75 dikali 1 hasilnya 75, 4 kali 15 hasilnya 60. Kita sederhanakan, sama-sama kita bagi. Hasilnya adalah 15/12, ya. 15/12. Ini sama-sama kita bagi 15, ya. 75 dibagi 15. Ini hasilnya, ya. Kemudian mohon maaf, sama-sama dibagi 5, ya. 75 dibagi 5 hasilnya 15, kemudian 60 dibagi 5 hasilnya 12. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. 15/12 ini, ya, didapat 1/3/12. Kita sederhanakan menjadi 1/4. Sehingga 1/4 kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal menjadi 1,25. Sehingga berapa liter minyak goreng dalam masing-masing kantong plastik? Jawabannya adalah 1,25 liter, ya. Jawaban yang benar ada di option D. Untuk selanjutnya, ya. Ya, ada soal yang nomor 25. Soal terakhir untuk bagian kedua ini. Pak Adi, seorang pedagang tepung, memiliki persediaan 10,5 kg atau 10/1/2 kg. Tepung tersebut akan dikemas dalam beberapa kantong plastik. Akan diisi tepung sebanyak 0,5 kg. Maka banyak kantong plastik yang dibutuhkan adalah, jawabannya, berat mula-mula dibagi dengan isi tiap kantong, ya. Berat mula-mulanya adalah 10/1/2, ya. Kemudian isi dalam setiap kantongnya itu 0,5 kg. Berapa banyak plastik yang dibutuhkan? Kita coba hitung, ya. Kita ubah yang 10/1/2 menjadi 21/2, ya. Kemudian ini cara mengubahnya seperti biasa, 2 kali 10 20 tambah 1 21, ya, per 2 dibagi 5/10. Kita ubah menjadi pecahan biasa. 21/2 kita ubah ke dalam bentuk pecahan yang tadi ini, kita ubah ke dalam bentuk perkalian yang pembagiannya. 21/2 dikali 10/5, ya. Ini kita balik suku keduanya menjadi 10/5. Didapatlah 21 kali 10 hasilnya 210, 2 kali 5 hasilnya 10. Kita bagi dia, 210 dibagi 10 sama dengan 21. Sehingga banyak kantong plastik yang dibutuhkan untuk mengisi tepung itu adalah 21 kantong. Opsinya ada di option A, jawaban yang betul. Baik, itu untuk bagian kedua ini. Insya Allah nanti akan ada bagian ketiga lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.